Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan materi kita di perbandingan. Kemarin sudah saya sampaikan perbandingan senilai. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu perbandingan berbalik nilai atau perbandingan berbalik harga. Perhatikan uraian berikut. Jika A dibanding B berbalik nilai dengan XY, maka A dibanding B sama dengan Y dibanding X. Kenapa bukan X dibanding Y? Karena di sini berbalik nilai. Lek mestine kudune A dibanding B sama dengan X dibanding Y. Tetapi oleh karena ini perbandingan berbalik nilai, maka salah satu perbandingannya harus dibalik. Sehingga di sini A dibanding B sama dengan Y dibanding X. Di mana B, X dan Y tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Perhatikan baris di bawahnya. Y dibanding X itu pada hakikatnya sama saja dengan 1/X kali Y. Itu juga sama dengan 1/X dibanding dengan 1/Y. Sehingga karena X dan Y masing-masing adalah menjadi penyebut, maka syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga tadi disyaratkan di atas, ke atas ini, B, X dan Y tidak boleh sama dengan 0. Berdasarkan butir di atas, butir 1 dan 2, jika A dibanding B atau boleh dibaca A berbanding B berbalik nilai dengan X dibanding Y, maka diperoleh hubungan sebagai berikut. Jadi saya ulang, jika A dibanding B berbalik nilai dengan X dibanding Y, maka perbandingan yang bisa kita bentuk adalah A dibanding B sama dengan Y dibanding X. Bukan X dibanding Y. Ini bukan X dibanding Y, tapi Y dibanding X. Karena unen-unennya berbalik nilai. Sedangkan Y per X atau Y dibanding X tadi sudah ada di atas, sama dengan 1/X dibanding dengan 1/Y. Untuk mendapatkan perbandingan P dibanding Q yang berbalik nilai dengan A dibanding B, ini jika misalkan ada perbandingan P dibanding B banding Q yang berbalik nilai dengan A dibanding B, maka dapat dipergunakan perbandingan berikut. A dibanding B sama dengan 1/P dibanding dengan 1/Q. Ya, ini. Nah nanti kalau sudah terjadi seperti ini, maka artinya apa? Artinya A dibanding B sama dengan Q dibanding P. Perhatikan contoh berikut. Periksalah apakah perbandingan berikut merupakan perbandingan berbalik nilai. 9 dibanding 12 dan 20 dibanding 15 yang nomor A. 9 dibanding 12 itu sama dengan 3 dibanding 4. Di bawahnya jawab yang nomor A. 9 dibanding 12 ini sama dengan 3 dibanding 4, masing-masing disederhanakan. Sedangkan 20 dibanding 15
sama dengan 4 dibanding 3. 3 dibanding 4 miliknya 9 dibanding 12 berbalik nilai dengan 4 dibanding 3. Waliane maksudnya. Artinya apa? Kesimpulannya jadi 9 dibanding 12 dan 20 dibanding 15 adalah perbandingan berbalik nilai. Artinya bentuk sederhana dari 9 dibanding 12 itu 3/4, sedangkan bentuk sederhana dari 20 dibanding 15 4/4 dibanding 3 waliane. Sekarang yang nomor B, apakah 20 dibanding 8 dan 6 dibanding 21 merupakan perbandingan berbalik nilai? Jawab di yang nomor B di bawah nih. Tolong diperhatikan. 20 dibanding 8 itu kalau disederhanakan menjadi 5 dibanding 2. Sedangkan 6 dibanding 21 sama dengan 2 dibanding 7. Nah, pertanyaannya apakah 5 dibanding 2 itu kebalikan dari 2 dibanding 7? Bukan toh? Nah, karena bukan maka jawabannya nih 5 dibanding 2 tidak berbalik nilai dengan 2 dibanding 7. Artinya 20 dibanding 8 dan 6 dibanding 21 bukan perbandingan berbalik nilai. Sekarang contoh yang kedua. Pada soal berikut, perbandingan P dibanding Q berbalik nilai dengan A dibanding B. P dibanding Q berbalik nilai dengan A dibanding B. Sekarang perhatikan. Jika A dibanding B 3 dibanding 5, sedangkan Q-nya 15, hitunglah nilai P yang nomor A. Tolong dilihat jawabnya. Ini penjelasan dijawab ini. Tolong diperhatikan. A dibanding B, karena itu tadi perbandingan berbalik nilai dan B dan dibanding Q, maka harus sama dengan seper P dibanding dengan seper Q. Atau, nah ini yang saya katakan tadi pada kesimpulan, A dibanding P, A dibanding B sama dengan Q dibanding P, bukan P dibanding Q. Ingat, ini perbandingan berbalik nilai. Ya. Terus kemudian masing-masing perbandingannya A-nya kita masukkan, B-nya kita masukkan. A dibanding B tadi sama dengan 3 dibanding 5, maka di sini kita isi 3 dibanding 5. Ini kita isi 3 dibanding 5. Ya. Nah, ini 3 dibanding 5. Sama dengan Q-nya 15, P-nya belum ada. P-nya karena belum ada biar tetap dalam bentuk P saja. Nah, sekarang kita kembali kepada yang bentuk perkalian pada perbandingan senilai kemarin, yaitu ada perkalian suku tengah dan perkalian suku tepi. Artinya nilai dari 3 dikalikan dengan P harus sama dengan 5 dikali 15. Di mana 3 dan P itu adalah suku luar atau suku tepi, sedangkan 5 dan 15 adalah suku tengah. Berarti 3 kali P sama dengan 3P, 5 kali 15 itu sebenarnya langsung ditulis 75 juga boleh, tetap ditulis dalam seperti contoh itu tetap 5 kali 15 juga boleh. Ya. Nanti hasilnya sama saja. Pada bahasan ini tetap saya tuliskan saja, nanti kita sederhanakan. Ya, terus kemudian 3P sama dengan 5 kali 15, maka P-nya sama dengan 5 kali 15 dibagi 3. 5 kali 15 itu sebenarnya berapa toh? 75. Dibagi 3 sama dengan 25. Jadi P sama dengan 25. Nah,
Sekarang yang B. Jika A dibanding B sama dengan R ditambah 3 dibanding 4. Jadi yang depan pembandingnya R ditambah 3 dibanding 4. Kemudian P20 dan Q 25, hitunglah nilai R. Jadi A-nya diganti dengan R ditambah 3. Ya. Ini A, ini A. A-nya mestinya kan A dibanding B. Ya, mestinya. Tapi ini A-nya diganti R ditambah 3 dibanding 4. B-nya 4, A-nya sama dengan R ditambah 3. Yang ditanyakan adalah R-nya. Perhatikan jawabannya. A dibanding B sama dengan Q dibanding P. Ini kita di jawaban yang kedua sudah tidak menggunakan seper P dan seper Q lagi. Langsung pada Q dibanding P. Bukan P dibanding Q. A-nya kita masukkan yaitu R ditambah 3. B-nya kita masukkan 4. Q-nya kita masukkan 25. Sedangkan P-nya 20. Nah, sekarang perkalian suku tengah dan suku tepi. Suku tepinya adalah R ditambah 3 dan 20, berarti 20 kali R ditambah 3. Suku tengahnya adalah 4 dan 25, berarti 4 kali 25. 20 kali dalam kurung R ditambah 3 sama dengan 20 R ditambah 60 sama dengan 100. Maka 20 R sama dengan 100 dikurangi 60. 20 R sama dengan 40. Maka R-nya sama dengan 40 dibagi 20 sama dengan 2. Sehingga R sama dengan 2. Sekarang bagaimana perbandingan berbalik nilai ini sebenarnya kita gunakan. Lihat tabel di samping. Itu tabel yang menunjukkan banyaknya ternak dan banyaknya hari pakan habis itu sebenarnya dalam cerita itu. Ya. Ini hubungan antara banyaknya ternak dan banyaknya hari atau lamanya dalam hari pakan itu akan habis. Kolom yang pertama 6, 8, 10, 12, 15 dan A. Ya, itu A nanti kita ambil yang umum maksudnya untuk semua objek. 6 itu artinya kalau ternaknya ada 6. Terus lihat ke samping kanan 20. 20 itu artinya kalau ada 6 ternak maka pakan itu akan habis dalam 20 hari. Kemudian 8, 15. Kalau ada 8 ternak maka pakannya akan habis 15 hari. Sedangkan kalau ada 10 ternak maka pakannya akan habis dalam 12 hari. Kalau 12 ternak pakannya akan habis 10 hari. Dan seterusnya. Sampai nanti yang terakhir kalau ternaknya sebanyak A maka banyaknya hari akan habis pakan itu adalah B. Itu kita misalkan. Kenapa itu kalau kita lihat di kolom yang banyaknya ternak semakin ke bawah semakin naik, sedangkan di kolom banyaknya hari semakin ke bawah kok semakin turun. Jadi di kolom banyaknya ternak makin ke bawah makin naik, artinya dari 6, 8, 10, 12, 15 itu adalah gambaran bahwa semakin banyak ternak maka semakin cepat pakan itu akan habis. Kalau ternaknya semakin sedikit maka pakan itu akan awet atau habisnya memerlukan waktu yang sangat lama. Tetapi dari masing-masing itu kalau misalkan kita kalikan maka hasil kalinya selalu sama yaitu 120. 6 kali 20 120, 8 kali 15 120,
Sampai yang terakhir 15 kali 8 juga 120. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai? Sekarang kamu lihat 6 dibanding 10. 6 dibanding 10. Ya. Kalau 6 dibanding 10 berapa? Sama aja dengan 3 dibanding 5. Sedangkan kalau 20 dibanding 12. 20 dibanding 12 sama dengan 5 dibanding 3. Atau ini kalau dibalik, dalam contoh ini dibalik 10 dibanding 6 sama dengan 5 dibanding 3. Sedangkan di situ 12 dibanding 20 sama dengan 3 dibanding 5. Terus ini juga demikian. 15 dibanding 10 sama dengan 3 dibanding 2. Sedangkan kalau 8 dibanding 12 sama dengan 2 dibanding 3. Maka nilainya adalah kebalikannya. Hal inilah yang dikatakan sebagai perbandingan berbalik nilai. Ya. Atau ada teks di bawah. Ada teks di bawah ini bisa kalian baca. Ya. Pada perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga berlaku ternaknya bertambah karena dikali A per B atau A dibanding B, maka banyaknya hari untuk menghabiskan pakan menjadi berkurang. Dengan cara dikali dengan A per B, kebalikan dari A per B, yaitu B per A atau sebaliknya. Ya. Atau kalau kalian tidak membaca itu, gambaran kasarnya ternak yang dimaksudkan misalkan kalau kita punya 6 ayam, maka persediaan pakannya akan habis dalam waktu 20 hari. Lek PTE ganti 10, PTE saya akeh, pakane jumlahnya apa enggak? Jumlahnya tetap. Maka pakan itu akan lebih cepat habis. Maka kalau 6 20 hari, maka kalau ayamnya bertambah menjadi 10, maka pakan itu akan habis sebelum 20 hari, yaitu 12 hari. Oke, itu pengertian secara mudah saja seperti itu. Sekarang perhatikan contoh berikut. Untuk menempuh jarak 2 kota dengan mengendarai mobil diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan 72 km per jam. Pertanyaannya, berapakah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak yang sama dengan kecepatan 80 km per jam? Nah, sekarang sebelum kita melihat penyelesaiannya, kita harus punya gambaran dulu. Kalau kita naik kendaraan dengan kecepatan 72 km per jam dan 80 km per jam, kira-kira luwih cepet sing endi? Atau waktu yang dibutuhkan kira-kira banyak yang mana? Kalau 72 km per jam kecepatannya butuh waktu 5 jam. Sedangkan kalau 80 km per jam, maka kecepatannya pasti kurang dari 5 jam. Itu sebagai gambaran saja. Jadi semakin tinggi kecepatannya, maka waktu yang diperlukan semakin pendek. Makanya dikatakan ini adalah perbandingan berbalik nilai. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Salah satu contoh untuk mengerjakannya seperti yang tampak pada layar kalian. Ini salah satu contoh saja. Sebenarnya bisa dikerjakan dengan cara yang lain, tidak hanya dalam satu soal, dalam satu cara ini saja. Ya. Paling tidak kita bisa menggunakan cara ini.
Kalau kita misalkan X1 itu adalah kecepatan yang pertama atau kecepatan mula-mula, dan Y1 adalah waktu yang digunakan pada kecepatan yang pertama, dan X2 itu adalah kecepatan yang kedua, maka Y2 adalah waktu yang digunakan untuk kecepatan yang kedua. Jadi Y2-nya nanti sebelum kita menghitung harus kurang dari 5. Karena berjalannya lebih cepat. Ya kalau tadi 72 sekarang menjadi 80 berarti lebih cepat tekone. Atau waktu yang digunakan semakin kecil. Terus secara matematik kita bisa menghitung bahwa Y itu sama dengan K per X. Ya. Y sama dengan K per X. Di mana K itu adalah selisih dari atau hasil kali dari X1 kali Y1, sedangkan Y2-nya adalah sama dengan X1 kali Y1 dibagi dengan X2. Ya. Ini sebenarnya bisa langsung menggunakan perbandingan, ya. 72 dibanding 80 nilainya harus sama dengan Y2 dibanding 5, dibalik. Ya. Kalau kecepatannya 72, waktu yang dibutuhkan 5 menit. Kalau kecepatannya 80, waktu yang dibutuhkan berapa? Berarti 72 dibanding 80 itu harus sama dengan Y2 dibanding 5. Ya. Tetapi kalau di contoh yang sudah saya tuliskan di sini itu kita menghitungnya menggunakan hasil kali. Ini berdasarkan hasil kali. Ini sebenarnya bisa kita hitung dengan berdasarkan perbandingan. Kalau berdasarkan hasil kali seperti yang tampak pada monitor kalian, bahwa Y sama dengan K per X itu secara umum. Y-nya adalah Y2 yang kita cari, sedangkan K-nya adalah hasil kali dari X1 kali Y1. X1 tadi adalah kecepatan yang pertama, Y1 adalah waktu yang digunakan pada kecepatan yang pertama, dipingne, terus dibagi dengan X2. Maka nanti akan ketemu Y2. Jadi 72 kali 5 dibanding 80 dibagi 80, maka Y2-nya sama dengan 4,5 atau 4,5. Boleh ditulis 4,5, boleh ditulis 4,5 seperti yang tampak pada layar kalian. Oke, sekarang contoh yang kedua. Seorang peternak mempunyai ketersediaan pakan atau persediaan pakan cukup 15 ekor ayam selama 12 hari. Jadi pakane lek tinggi 15 ekor ayam habis dalam waktu 12 hari. Berapa hari pakan tersebut akan habis jika banyak ayam bertambah 5 ekor? PTE tambah. Berarti ayamnya bertambah, artinya apa? Pakan itu nanti cepat habis sebelum 12 hari. Maka sebelum kita menghitung kita harus sudah punya angan-angan bahwa nanti waktunya harus kurang dari 12. Jangan sampai lebih. Nah, kalau kita menghitung lebih, berarti kita terbalik menghitungnya. Ya. Oke, sekarang lihat jawabannya. Banyaknya ayam 15, banyaknya hari 12. Kemudian kalau banyaknya ayam 20, banyaknya hari misalkan P. Nah, ini yang menggunakan perbandingan. Kalau yang pertama tadi menggunakan hasil kali, ini contoh yang kedua ini menggunakan perbandingan. Ya. Artinya 15 dibanding 20, jadi ayam dibanding dengan ayam, kemudian hari dibanding juga dengan hari. 15 dibanding 20 sama dengan P dibanding 12. Kemudian perkalian suku tengah dan suku tepi dihitung.
perkalian suku tengahnya adalah 20 kali P, perkalian suku tepinya adalah 15 kali 12. Sehingga P sama dengan 15 kali 12 dibagi 20 sama dengan 9. Jadi pakan tersebut akan habis dalam waktu 9 hari. Kemudian contoh yang ketiga, tolong diperhatikan contoh yang ketiga. Dalam sebuah tabung terdapat gas dengan volume 60 cm kubik yang memiliki tekanan 1,8 atmosfer. Pada suhu yang tetap, volume gas tersebut berbanding terbalik dengan tekanannya. Jika volume gas tabung tersebut diperbesar 50%, tentukan tekanan gas tersebut sekarang. Nah, sekarang kita hitung. Yang diketahui pada soal itu, volume gas mula-mula 60 cm kubik dengan tekanan 1,8 atmosfer. Atau bisa kita simpulkan volumenya adalah V 60, sedangkan tekanannya kita simpulkan P. Jadi V1 dan P1. Volume gas diperbesar 50%. Diperbesar 50%-nya volumenya. Kalau tadi volumenya 60, separuhnya atau 50% dari 60 berapa? 30, yaitu 50 per 100 kali 60, yaitu 30 kemudian ditambah dengan 60 sehingga dihasilkanlah 90. Atau secara langsung bisa dihitung V2 itu, nih V2 G 60 ditambah 50 per 100 kali 60 sama dengan 90. Karena jika kita menggunakan perbandingan, V1 dibanding V2 sama dengan P2 dibanding P1. Ya, karena ini perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai, mestinya P1 dibanding P2, tetapi oleh karena ini perbandingan berbalik nilai, maka V1 dibanding V2 sama dengan P2 dibanding P1. Kemudian menggunakan perkalian silang atau V dan P-nya dimasukkan, 60 dibanding 90 sama dengan P2 dibanding 1,8. Kemudian menggunakan perkalian silang itu. Jadi itu mestinya ditulis dulu P2 kali 90 sama dengan 60 kali 1,8, atau langsung ditulis P2 sama dengan 60 kali 1,8 dibagi 90 ketemunya 1,2. Kemudian disimpulkan, jadi jika volume gas diperbesar 50%, maka tekanannya akan turun menjadi 1,2. Nah, ingat, volumenya diperbesar, maka volumenya turun menjadi lebih kecil karena ini perbandingan berbalik nilai. Oke, yang berikut kita coba, tolong ini dikerjakan ya. Ini ada soal latihan. Dalam acara syukuran ulang tahun kelahiran anak, seorang ibu memperkirakan membutuhkan beras sebanyak 8 kg untuk menjamu 36 orang. 8 kilo tinggi ngingoni wong 36. Berapa biaya yang diperlukan untuk pengadaan beras jika ia ingin mengundang 45 orang dan harga 1 kg beras 9.500. 8 kg cukup untuk menjamu 36 orang tamu. Nah, padahal beliau ingin menjamu 45 orang.
harga berasnya 1 kilo 9.500. Oke, tolong ini dipikirkan, ini masuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Ya, kalau perbandingan senilai, cara mengerjakannya seperti materi yang sebelumnya. Kalau perbandingan berbalik nilai, maka cara mengerjakannya seperti yang barusan kita pelajari. Yang nomor 2, seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah jembatan selama 80 hari dengan 36 orang pekerja. Setelah proyek tersebut dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan terhenti selama 12 hari. Agar pengerjaan jembatan tersebut dapat selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan? Ya. Waktu yang disediakan sebenarnya 80 hari. Yang bekerja 36 orang. Tetapi setelah bekerja 20 hari, mereka berhenti, tidak bekerja selama 12 hari. Artinya waktunya berkurang. Kalau waktunya berkurang, maka logikanya supaya bisa selesai pekerjaannya harus ditambah. Nggak bisa nggak ditambah. Kalau nggak ditambah nggak selesai, waktunya selama 12 hari sudah tidak bekerja. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa orang yang perlu ditambahkan? Oke. Jadi pada perbandingan berbalik nilai ini, pada materi ini, pada perbandingan, bukan perbandingan berbalik nilai saja, pada perbandingan ini ada 2 soal yang harus dikerjakan. Tolong nanti dikerjakan dan hasilnya difoto, dikirim ke nomor saya. Oke, ini adalah tugas yang pertama. Harapan saya semuanya mengerjakan dan mengirim. Ya. Nanti akan saya lihat pekerjaan kalian sudah benar apa belum. Nanti kalau belum, nanti akan saya, insya Allah akan saya kirimkan penyelesaiannya. Ya. Jadi pekerjaan kalian nanti akan saya lihat, akan saya periksa. Nanti kalau misalkan masih banyak yang belum bisa, nanti akan saya sampaikan melalui grup atau mungkin di video yang berikutnya penyelesaiannya bagaimana. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini saya tambahi sekalian, yaitu gambar berskala. Di awal sudah saya sampaikan bahwa pada materi ini ada 3 hal yang penting, yaitu perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan skala. Ya. Tetapi nanti skala ini saya sampaikan hanya sedikit saja karena ini mudah sekali. Oke, baiklah. Perhatikan peta di samping. Pada peta itu dituliskan skala 1/5.600. Apa itu artinya? Artinya tiap 1 cm pada peta mewakili 5.600 cm pada jarak yang sebenarnya. Jadi nek gambar kono kuwi sak senti, maka jarak yang sebenarnya adalah 5.600 cm. Kuwi lek diukur nek daratan tenanan ngono 5.600 cm. Ya. Dari sana bisa kita simpulkan bahwa skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak yang sebenarnya. Jadi 1 dibanding 5
5.600.000 itu 1 cm itu adalah jarak pada peta, 5.600.000-nya adalah jarak yang sebenarnya. Artinya kalau skala dituliskan 1 dibanding 5.600.000 itu artinya skala itu adalah membandingkan atau perbandingan antara jarak pada peta atau gambar dengan jarak yang sebenarnya. Sebagai contoh, perhatikan jarak Kota Bogor dan Cirebon 4 cm. Jadi nenggone peta Bogor dan Cirebon itu jaraknya 4 cm. Tentukanlah jarak antara Bogor dan Cirebon yang sebenarnya jika diketahui skalanya 1 dibanding 5.600.000. Jadi pada peta tadi jarak Bogor Cirebon diukur 4 cm. Pada skala tadi adalah 1 dibanding 5.600.000. Jadi lek sak senti nek gambar kuwi jarak yang sebenarnya 5.600.000. Kalau jaraknya 4 cm, berapa jarak sebenarnya? Ya 4 cm kali 5.600.000 sama dengan 22.400.000 cm. Itu kalau dijadikan kilo sama dengan 224 kilometer. Mudah sekali ini. Ya. Contoh yang kedua. Dua kota berjarak 120 km. Nah, sekarang jaraknya yang diketahui. Jika kedua kota digambar pada peta dengan skala 1 dibanding 800.000, tentukanlah jarak kedua kota tersebut pada peta. Nah, sekarang jarak yang sebenarnya sudah ada 120 kilo. Terus skalanya sekarang kita tidak menggunakan 1 dibanding 5.600, tapi menggunakan 1 dibanding 800.000. Bagaimana mengerjakannya? Nah, karena jarak pada peta itu menggunakan satuan senti, maka jarak kota 120 kilo itu dijadikan senti dulu. 120 kilo itu sama dengan 12 juta sentimeter. Kalau begitu jarak pada peta berapa? Ya 1/800.000 dikalikan dengan 12 juta atau sama dengan 15 senti. Mudah sekali ini. Ya. Nah, ini secara umum jika sebuah lahan digambar dengan skala 1 dibanding K, itu pemisalan saja. Sehingga ukuran gambar itu menjadi P kali L itu adalah luasnya. P kali L itu adalah luasnya. Maka luas lahan sebenarnya dapat diperoleh dengan cara berikut. Luas lahan yang sebenarnya adalah P kali K dikali dengan L kali K. Kenapa? K tadi adalah skalanya. Ya, K ini skalanya. Jadi untuk mencari P yang sebenarnya, nah, masalahnya itu dikalikan P kali K, P kali skalanya dikalikan dengan L kali K. Ini sebenarnya tetap P kali L. Kenapa P dikalikan K? K itu adalah skala gambare. Ya. Dengan demikian, karena P kali K kali L kali K itu bisa dibentuk sederhana menjadi P kali L kali K kali K. Atau P kali L-nya adalah sama dengan L besar itu adalah luas. Dan K kuadrat. Ya. K kuadrat di mana K tadi adalah skalanya. Jadi skala peta atau skala gambar. Jadi luas lahan yang sebenarnya bisa dihitung menjadi L kali K kuadrat, di mana K itu adalah skala. Terus di kotak yang bawahnya
kesimpulan yang bawahnya. Jika skala pada gambar atau pada peta adalah 1 dibanding K, maka luas sebenarnya sama dengan luas pada gambar dikali dengan K kuadrat. Saya ulang dari atas. Jika sebuah lahan digambar dengan skala 1 dibanding K itu adalah skalanya, sehingga ukuran gambarnya adalah P kali L. P kali L itu luas. Ya. Maka luas lahan yang sebenarnya dapat diperoleh dengan cara bawahnya itu luas lahan sebenarnya P kali K dikalikan L kali K, di mana K adalah skala gambar, skala peta dari di atas tadi. Karena itu ada P kali K kali L kali K, maka bisa dikumpulkan menjadi P kali L kali K kali K. Di mana P kali L itu adalah L besar itu adalah luas, dan K kali K sama dengan K kuadrat atau K pangkat 2. Maka di kesimpulannya tadi di bawah, jika skala pada gambar itu adalah 1 dibanding K, maka luas sebenarnya sama dengan luas pada gambar yaitu L tadi dikalikan dengan K pangkat 2, di mana K adalah skalanya. Oke. Nah, contohnya di bawahnya itu. Desain sebuah taman digambar menggunakan skala 1 dibanding 250. Ini berarti K-nya 250. Jika ukuran taman pada gambar tersebut 30 kali 20, berarti P kali L-nya, P-nya 30, L-nya 20. Tentukan luas taman sebenarnya, tinggal masukkan saja. Luas sebenarnya tadi adalah luas pada gambar dikalikan dengan skala pangkat 2. Luas pada gambar arti P kali L berarti 30 kali 20 cm dikalikan 250 pangkat 2 sama dengan 600 cm persegi dikalikan dengan 62.500, ketemune 37.500.000 cm persegi, sama saja dengan 3, atau 3.750 meter persegi. Oke anak-anak, untuk sementara sampai di situ dulu. Tolong dipelajari, tolong soalnya dikerjakan dan sesegera mungkin dikirim, sehingga saya dalam minggu ini insya Allah sudah bisa mengetahui pekerjaan kalian benar atau salah. Nanti minggu berikutnya insya Allah, sekalipun bukan waktunya matematika, kalau saya membutuhkan untuk memberikan materi tetap saya kirim, karena materi saya akan ngalai menggunakan video saya, karena kasihan untuk anak-anak yang tidak bisa mengikuti dengan menggunakan Zoom atau tetap muka langsung. Sekalipun mungkin di mata pelajaran yang lain masih menggunakan Zoom, memaksakan menggunakan Zoom, tetapi saya mengambil keputusan sendiri untuk menggunakan video supaya kalian bisa mengakses sewaktu-waktu, tidak harus tepat pada waktu materi itu disampaikan, dan bisa setiap saat kalian buka kalau kalian membutuhkan. Jadi nanti selanjutnya selama masih pandemi, insya Allah saya tetap akan buatkan video, dan kekurangan-kekurangan apa yang misalkan kalian menanyakan sesuatu, maka nanti akan insya Allah akan saya sampaikan juga melalui video supaya yang lain juga bisa mengikuti. Demikian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan perlu saya sampaikan berita duka bahwa salah satu dari ibu guru kita tadi pagi harus
dipanggil ke rahmatullah. Saya mohon doanya mudah-mudahan segala dosanya diampuni dan segala pahalanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang setimpal. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.